Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang ke-9, yaitu mengenai sistem penjualan kredit dan sistem akuntansi piutang pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Hotua Samosir. Langsung saja kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu mengenai pengertian. Pengertian penjualan menurut Mulyadi. Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut. Dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pihak pembeli. Menurut Kusnadi, penjualan adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Lalu pengertian sistem akuntansi penjualan kredit yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu mengenai dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada surat order pengiriman dan tembusannya, yang terdiri dari tembusan kredit, surat pengakuan, surat muat, slip pembungkus, tembusan gudang, arsip pengendalian pengiriman, dan arsip indeks silang. Lalu yang kedua ada faktur dan tembusannya, yang terdiri dari tembusan piutang, tembusan jurnal penjualan, tembusan analisis, dan tembusan wiraniaga. Lalu yang ketiga ada rekapitulasi harga pokok penjualan. Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Dan yang keempat ada bukti memorial. Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Lanjut ke subtopik yang ketiga mengenai catatan akuntansi yang digunakan. Menurut Mulyadi, catatan akuntansi terdapat 5 jenis yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik penjualan tunai maupun kredit. Yang kedua ada kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi mutasi piutang perusahaan kepada tiap debiturnya. Lalu yang ketiga ada kartu persediaan. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Lalu yang keempat ada kartu gudang. Catatan akuntansi ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang ada di gudang. Lalu yang kelima, ada jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu. Lanjut ke subtopik yang keempat, yaitu mengenai fungsi-fungsi yang terkait. Menurut Mulyadi, dalam bukunya Sistem Akuntansi, unit organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdiri dari yang pertama, ada fungsi penjualan atau bagian penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman barang. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan.
Lalu yang kedua ada fungsi kredit atau bagian kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Lalu yang ketiga ada fungsi gudang atau bagian gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang ke bagian pengiriman. Lalu yang keempat ada fungsi pengiriman atau bagian pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. Lalu yang kelima ada fungsi penagihan atau bagian penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu fungsi akuntansi atau bagian akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang dari transaksi penjualan kredit, membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur, dan membuat laporan penjualan, serta mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Masuk ke subtopik yang kelima, yaitu mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit adalah: yang pertama, ada prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. Lalu yang kedua ada prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Lalu yang ketiga ada prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Lalu yang keempat ada prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu, faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tembusan pada waktu bagian ini membuat surat order pengiriman. Dan yang kelima, ada prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Lalu yang keenam, ada prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dan yang ketujuh, ada prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Masuk ke subtopik yang keenam, yaitu mengenai unsur pengendalian internal. Untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit, unsur pokok sistem pengendalian internal terdiri dari organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat. Dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, organisasi. Dalam organisasi,
fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Lalu, pada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Yang kedua, persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit kopi yang merupakan tembusan surat order pengiriman. Lalu yang ketiga, pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Lalu yang ketiga, praktik yang sehat. Dalam praktik yang sehat, surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Lalu, faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagih. Dan yang ketiga, secara periodik, fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke subtopik yang ketujuh, yaitu mengenai metode pencatatan piutang. Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut ini. Yang pertama, ada metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal. Berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang, yaitu transaksi penjualan kredit, transaksi retur penjualan, transaksi penerimaan kas dari piutang, dan transaksi penghapusan piutang. Lalu yang kedua ada metode posting langsung. Metode ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ke dalam kartu piutang. Dengan tulisan tangan, jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja, atau tidak rinci. Dalam metode ini, faktur penjualan yang merupakan dasar untuk pencatatan timbulnya piutang diposting langsung setiap hari secara rinci ke dalam kartu piutang. Jurnal penjualan diisi dengan jumlah total penjualan harian yang merupakan jumlah faktur penjualan selama sehari. Faktur yang diterima dari bagian penagihan diterima oleh bagian piutang dalam batch disertai dengan pita daftar total. Jumlah faktur penjualan yang tercantum dalam pita daftar total tersebut dicatat dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, setiap bulan, jurnal penjualan tersebut diposting ke rekening kontrol piutang dalam buku besar. Setiap bulan pula, diadakannya rekonsiliasi antara rekening kontrol piutang dengan daftar saldo yang disusun dari kartu piutang. Lalu yang kedua, metode posting periodik yang terdiri dari posting ditunda, penagihan bersiklus, metode pencatatan tanpa buku pembantu, dan metode pencatatan piutang dengan komputer. Selanjutnya kita masuk ke subtopik yang ke-8, yaitu mengenai prosedur pencatatan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir piutang yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan disertai dengan rinciannya. Pernyataan piutang dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan ini tidak memberikan informasi apapun kepada debitur untuk dasar rekonsiliasi dengan catatannya. Saldo yang tercantum dalam pernyataan piutang berbeda dengan saldo yang tercantum dalam catatannya.
Lalu yang kedua ada pernyataan satuan. Pernyataan piutang ini berisi saldo kewajiban debitur pada awal bulan, mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci setiap transaksi, dan saldo kewajiban debitur pada akhir bulan. Lalu yang ketiga ada pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional. Perbedaan di antara pernyataan satuan dengan pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional adalah terletak pada cara posting dan isi catatan piutangnya. Lalu yang keempat, pernyataan faktur yang belum dilunasi. Pernyataan piutang ini berisi daftar faktur-faktur yang belum dilunasi oleh debiturnya pada tanggal tertentu disertai dengan tanggal faktur dan jumlah rupiahnya. Penggunaan bentuk pernyataan piutang ini dimungkinkan jika para pelanggan diharuskan membayar jumlah yang tercantum dalam faktur. Demikian materi ini saya sampaikan. Tunggu video saya berikutnya mengenai materi yang ke-10. Atas perhatiannya, sekian saya ucapkan terima kasih.